Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai pikiran ini bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, lanjut. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Alisma, asli saya Sumatera Barat, tapi dalaman di sini. Yang mau saya tanyakan mengenai thoriqoh itu ya. Saya udah pernah ditalkin, cuman yang saya tanyakan bagaimana caranya supaya kita itu benar-benar fokus gitu. Mana membuat hati itu fokus. Nah itulah bagaimana khusyuk itu, Bu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Khusyuk itu di kolbu, bukan di sini. Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai pikiran ini bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berzikir jangan pakai akal, berzikirlah pakai kolbu. Lahum qulubu yaqiluna biha, berakalnya sumbernya dari kolbu, jangan dari otak. Otak kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Karena sholatnya pakai otak, maka pikirannya terkotak-kotak. Tapi kalau sholatnya pakai kolbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, kolbu langsung menghadap kepadanya. Allah itu tidak berupa dan berbentuk, maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini maunya bayangin, cukup dirasakan kehadirannya, bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Antum bisa nafas karena apa? Karena hembusannya Allah. Bisa darahnya ngalir karena kunnya Allah. Berarti Allah sama kita dekat nggak? Jadi nggak usah dibayang-bayangin. Cukup ingat ya Allah yang menumbuhkan satu apa nih? Ya Allah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, izinkan aku menyembah Engkau. Mulai bergetar tuh badannya. Ya Allah yang mengalirkan darah di badanku, izinkan darah ini sujud kepadamu. Di kepala dada kita bawa dia sujud. Maka Sayyidina Ali diajarkan Nabi, kalau sujud itu bacanya dalam salat sunat, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi sajadalaka sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa izami. Sujud kepada Engkau ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, tulangku, darahku, kulitku, semuanya. Dalam thariqat Naqsyabandiyah disebut dengan zikir kullu jasad. Semua tubuh berzikir, zikirnya tubuh dengan sujud. Ya. Thariqat apa namanya? Naqsyabandiyah, Qadiriyah sama. TKN itu sama. Dan saya dapat ijazah thariqat Naqsyabandiyah dari 4 orang. Naqsyabandiyah Khalidiyah itu mencakup 5 thariqat: Suhrawardiyah, Khistiyah, Qadiriyah, kemudian Naqsyabandiyah Khalidiyahnya. 4 thariqat. Mencakup 4 thariqat itu. Ya. Gimana? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Saya mau menanyakan mungkin terkait Isra Mi'raj dan juga tauhid kita kepada Allah, Bu ya. Saya mohon penjelasan, Bu ya. Ketika memang Rasulullah SAW diberangkatkan Mi'raj katakanlah ke Sidratul Muntaha, diangkat oleh Allah. Nah, bagaimana penjelasannya, Bu ya, agar pemikiran kita bahwa
Allah itu tidak bertempat di aras gitu. Dan sampai akidah kita itu Baik. begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada sekitar 5 atau lebih riwayat tentang Isra Mi'raj di Sahih Bukhari. Ini yang saya ingat, barangkali saya lupa. Dan semuanya tidak menyebutkan bahwa Allah bertempat di langit ataupun di aras. Yang ada, sebagaimana Nabi Musa bisa berkalam di Goa Tursina, apakah Allah masuk ke goa? Enggak kan? Enggak kan? Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di Goa Tursina. Itu Allah masuk gak ke situ? Enggak. Lalu Allah berkalam kepada Sayyidina Nabi ketika beliau sujud di arasnya. Kan ada di hadisnya, Nabi sujud. Itu hadis yang lengkap menyebutkan Nabi sujud di arasnya Allah. Sujud itulah yang disebut memandang. Nabi Musa minta mau memandang Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, jika engkau masih melihat ada bukit itu bertahan di sana, berarti engkau bisa melihatku. Kata Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, saya juga dapat Thariqat Idrisiyah. Dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau mengatakan, itu nur yang Allah sebarkan, yang Allah pantulkan kepada gunung, nurun ala nur, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir secara fisik, tapi nurnya Allah pancarkan di situ. Itu Nabi Musa pingsan baru ngeliat nur. Jadi berlebihan nggak kajian Nur Muhammad kita? Enggak. Dalam satu riwayat ada orang ya di surga nanti, pasangannya pergi. Setiap hari Jumat itu ada pasar di surga, pasar Jumat. Pergi ke sana, pas pulang wajahnya seperti bercahaya dan sujud. Itu pasangannya sujud kepada dia. Dikira itu Tuhan. Padahal itu pasangannya, tapi riwayat ini bisa diperdebatkan ya. Maka setiap kali seorang hamba memandang kepada Allah, dia pasti sujud. Dia pasti, jadi nggak ada tuh antum ngeliat aneh gitu, nggak ada. Pasti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ke aras itu adalah tingkatan berkalamnya Allah kepada Nabi lebih tinggi daripada berkalamnya Allah ke Nabi Musa. Terus ngapain Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad supaya sholatnya dikurangi? Itu yang berkalam saat itu siapa? Nabi Musa apa Allah? Allah gerakkan Nabi Musa berkalam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Musa itu kalimullah, jubirnya Allah. Jubirnya Allah berkalam di bumi. Allah berkalam di aras, sama nggak? Sama. Allah berkalam di surga, apa Allah tinggal di surga? Nanti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali Allah berkalam kepada orang di penduduk mahsyar. Kata Nabi, ya Rabb, isfa, berilah syafaat. Gimana cara Nabi minta? Jadi Nabi itu mi'raj, sujud, Allah katakan isfa tu syafaat, kamu boleh kasih syafaat. Baru Nabi turun kasih syafaat. Nanti datang lagi orang, Nabi sujud lagi, datang kepada Allah, sujud. Datang di situ bukan berarti datang kayak antum datang ke An-Nabawi. Bukannya Allah kan tidak bertempat. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang makan Allah, tidak ada dalil yang kuat bahwa Allah bertempat. Itu hanyalah kegagalan cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan kelompok yang meyakini ini terjebak pada tajsim, menjisimkan, membendakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Cukup? Sudah jam 10:04.